Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Suci dan Bu Eka, izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas besar kelompok 2 kami mengenai perencanaan struktur gedung genomik LIPI di Cibinong. Oke, untuk outline-nya seperti ini. Lalu yang pertama adalah pendahuluan. Gedung genomik ini direncanakan untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan. Lantai ini didesain dengan 4 lantai, lalu dengan total tinggi bangunan 19,5 meter dengan menggunakan sistem struktur SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Lalu di sini ada perencanaan 4 lantai, kita sudah definisikan juga plat 2 arah dan plat 1 arahnya. Lalu di sini ada perencanaan balok, ada perencanaan kolom. Nah, lalu di sini ada resume data dari perhitungan kami. Pada perhitungan kami ini kita sudah mengacu pada SNI. Oke, lanjut. Berikut adalah spek materialnya yang kita gunakan. Lalu di sini ada perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban mati tambahan. Ini, oke, lanjut. Lalu kita masuk ke modelisasi. Nah, untuk memodelkan ini kita menggunakan software ETABS versi 22.4.0. Lalu untuk langkah-langkah pemodelan kita sudah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bu Suci. Oke, lanjut. Ini ada definisi materialnya, penampang. Di sini penampang juga. Lalu ini ada penggambaran kolomnya, balok. Lalu ini ada reaksi peletakan. Lalu di sini ada beban mati tambahan untuk define-nya. Ada beban hidup. Lalu di sini ada beban gempa statik. Di sini nilai C dan nilai K kita masukkan 0,1 dan nilai K 1 dulu untuk preliminary design. Oke, selanjutnya ada beban gempa dinamis atau spek X dan spek Y. Kita menggunakan skala faktor 1200. Lalu di sini ada beban load combination. Lalu kita masuk ke analisa struktur. Pada tugas besar ini kita hanya mencakup untuk pengecekan terhadap periode fundamental, faktor skala gempa, gaya geser gempa, dan simpangan antar lantai. Pada analisa struktur ini kami mengacu pada SNI 1726 tahun 2020 pasal 17.8.2. Lanjut, bisa dilihat pada tabel periode di samping kanan, kita sudah mencoba sampai ke 58. Lalu sum X dan sum Y-nya itu masih belum mencapai 1, yaitu paling mentok itu di 0,99 untuk sum X dan 0,99 untuk sum Y. Lalu untuk periode pada model 1 itu 0,763, lalu pada model 2 itu 0,66. Lalu pada model 1 itu dominan pada arah Y, dan pada model 2 itu dominan pada arah X. Oke, di sini pemodelan. Oke, karena model kita tidak mencapai 1 pada sum X dan sum Y-nya, maka kita menggunakan syarat yaitu T telah mencapai 0,05. Lalu dengan memenuhi syarat itu, kita bisa lanjut untuk perhitungan TA min dan TA max. Di sini TA yang kita pakai atau periode yang kita pakai adalah TA max karena TA etaps ini lebih besar dari TA min dan TA max. Seperti itu. Lalu untuk parameter SD1 ini kita cari dari RSA web RSA Cipta Karya. Oke. Lalu di sini ada perhitungan nilai CS atau nilai C. Nilai CS yang kita gunakan yaitu CS max karena CS yang dihitung itu lebih besar dari CS min dan CS max-nya. Oke, untuk nilai K kita menggunakan rumus interpolasi lalu didapatkan nilai 1,067. Oke, di sini adalah faktor skala gempanya. Di sini sudah sesuai syarat bahwa beban gempa statis itu harus lebih besar terhadap gempa dinamisnya. Lalu di sini kita bisa hitung faktor skala akhir dari masing-masing arah, yaitu untuk arah X adalah 1,26, lalu skala arah Y adalah 1,66. Lalu kita bisa masukkan faktor ini masuk ke dalam etaps lagi.
Oke, di sini adalah tabel simpangan antar lantai dan arah X. Sudah dihitung sesuai dengan output etapsnya dan sesuai dengan rumusnya. Nah, di sini adalah tabelnya. Bisa dilihat bahwa simpangan arah X dan Y itu belum melebihi dari simpangan isinya. Yang eh, dimaksud ini adalah strukturnya sudah aman, tidak over juga. Oke, di sini ada selanjutnya adalah perencanaan pondasi. Di sini ada koordinat borehole 2. Kita menggunakan data borehole untuk penyelidikan tanahnya. Nah, dari data penyelidikan tanahnya kita menggunakan tiang pancang. Tiang pancang beton bertulang tanpa lingkaran. Lalu diameter tiang pancangnya itu 0,6. Lalu untuk panjangnya 30 meter dan kuat tekannya 30 MPa, lalu beratnya 24 kN per meter kubik. Lalu bisa dilihat perhitungan di bawah. Lalu selanjutnya kita menghitung daya dukung. Daya dukung kita menggunakan metode Meyerhof. Untuk KP-nya atau daya dukung ujung itu berada di angka 356 ton. Lalu QS atau daya dukung friksinya itu 62,48 ton. Lalu Q ultimate-nya itu penjumlahan dari QP dan QS yaitu 418,68 ton. Lalu untuk key allowable-nya atau key easy-nya, yaitu key ultimate-nya dibagi dengan SF atau faktor keamanan atau safety factor-nya. Kita pakai di sini adalah 2. Maka key easy-nya adalah 209,34 ton. Oke, lanjut kita perhitungan daya dukung pile group-nya. Jumlah tiangnya atau NP-nya kita bisa cari dari P atau bebannya dibagi dengan key tiang. Key tiang ini beban yang diizinkan pada satu tiang. Nilai MP kita dapatkan 3. Tetapi setelah kita coba hitung menggunakan konfigurasi 3 tiang itu belum memenuhi kekuatannya daya dukungnya. Lalu kita menggunakan konfigurasi 4 tiang agar memenuhi. Oke, untuk efisiensi pile group kita perlu juga untuk hitung. Di sini dengan rumus EG dengan syarat spasi kita gunakan S sama dengan 3D. Oke, EG didapatkan 0,8. Lalu selanjutnya kita harus cek perhitungan daya dukung kelompok tiang ini juga. Lalu QTK-nya. QTK-nya bisa dicari dengan rumus EG kali jumlah tiangnya, lalu dikali Q tiangnya. Lalu didapatkan angka 601,1 ton. Itu masih aman dari nilai bebannya yaitu 574,05 ton. Oke, berarti dengan konfigurasi seperti ini dia dapat menahan beban vertikalnya. Nah, ini adalah analisa perhitungan kebutuhan pile cap-nya. Lebar pile cap-nya kita dapatkan 3 meter sesuai dengan rumus tersebut. Oke, lalu kita ke perhitungan tulangan. Di sini ada perencanaan kolom. Untuk versi etaps yang 22 ini, kita tidak bisa mengeluarkan shear force-nya. Oleh karena itu, kita bisa langsung menggunakan nilai dari reportnya yaitu as tulangannya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan perhitungan tersebut. Jadi tulangan pada kolom K22 sebagai sampel itu adalah 6D28. Lalu untuk dimensi kolom lainnya untuk 700 kali 700 dan 400 kali 400 itu seperti tabel tersebut. 4D28 untuk kolom 700 kali 700 dan 4D25 untuk 400 kali 400. Oke, di sini untuk balok di sini menggunakan tulangan ulir diameter 16. Lalu kita harus cari luas tulangan minimumnya, asminnya. Kita gunakan 830. Oke, tabel tersebut merupakan perhitungannya. Lalu di sini ada tulang sengkang. Ada perhitungan platnya didapatkan di 10 dengan jarak 200. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.